kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam Ibu Yati, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Yan. Mudah-mudahan Pak Yan sehat juga ya. Oh iya Pak Yan, mohon maaf mengganggu waktunya ya di siang-siang hari ini. Saya ada masalah sedikit mau sharing dengan Pak Yan. Oh, enggak ganggu kok. Mau sharing apa ini Bu Yati? Jadi seperti ini Pak Yan, saya punya Mhm, masalah ya berkaitan dengan siswa saya. Ada satu siswa saya yang bernama mhm, IC itu sering tidak masuk Pak Yan, mhm. tanpa memberi kabar begitu. Oh gitu. Itu Sering tidak masuk dan tidak memberi kabar Pak Yan. sudah berapa lama Bu Yati itu? Anaknya nggak masuk itu? Jadi ceritanya seperti ini Pak Yan. Ya, Mhm, siswa mhm, tersebut itu sudah sering tidak masuk itu hampir 9 hari Pak Yan. Hampir 9 hari ya, kira-kira mhm, berarti 3 minggu ya. Tetapi begini Pak Yan ya, tidak heeh. masuknya itu tidak berturut-turut. Jadi misalnya hari Senin itu masuk, Oh Selasa, gitu. Rabu tidak masuk. Terus Mhm. kemudian di hari Jumat, Kamisnya dia masuk kembali. Oh Seperti gitu. itu. Terkadang hari Senin tidak masuk, terus Mhm. kemudian di hari Kamis dan Jumat itu masuk. Seperti itu terus Pak Oh, Ian, masalahnya. artinya tiap minggu itu anaknya itu ada hari yang tidak masuknya gitu ya Bu Yati ya? Iya, betul Pak Ian. Kira-kira itu anak nggak masuk itu siapa tadi namanya? IC ya? IC. Namanya IC, iya. Heeh. Itu kira-kira apa alasannya si IC itu sampai hampir 3 minggu nggak masuk itu kenapa, Bu? Nah, jadi ketika minggu pertama itu saya Mhm. tanyakan ya, ketika IC-nya masuk langsung saya tanyakan, Heeh. IC kenapa tidak masuk kemarin selama 3 hari gitu Mhm. ya? Alasannya sakit. Alasannya sakit. Oke, saya terima alasannya. Tapi saya memberi saran IC jika sakit itu tolong memberi kabar kepada ibu. Jadi ibu tidak Mhm. bingung gitu. Kalau tidak ada kabar, ibu bingung gitu. Seperti Oh, itu Pak Ian. Terus kemudian yang minggu kedua itu hari Senin masuk dan Selasanya tidak masuk itu, saya tanyakan kembali kenapa kemarin tidak mhm. masuk. Alasannya itu juga sama seperti yang tadi karena sakit alasannya. Kemudian dia Oh, bilang saya emahnya kambuh Bu. Oh seperti itu. oh, Kemudian saya tanyakan kembali ya kepada IC, kalau memang sakit sebaiknya ke mhm. dokter berobat atau ke puskesmas tidak apa-apa. Heeh. Jawaban IC itu tidak Bu, saya sudah minum obat warung, saya sudah sembuh. Jadi seperti itu Pak. Oh, gitu. Ya, sudah saya Artinya ya tanyakan. alasan dari anak itu karena memang sakit itu ya, Bu. Cuman herannya itu di setiap minggu itu anak itu tidak hadir karena sakit gitu ya, Bu, ya? Iya betul. Itu kira-kira Ibu sudah tahu nggak penyebabnya itu apa? Nah, itu yang sedang saya amati ya, sedang saya Mhm. amati, saya cari nih solusinya seperti apa. Karena emang sudah Nah, 3 hari, 3 minggu ya, karena sudah tiga ya, minggu berturut-turut seperti itu terus. Kemudian yang pertama saya lakukan itu adalah bertanya, bertanya kepada mhm, yang mhm. pertama saya bertanya kepada teman yang terdekat gitu ya, yang Iya, bangkunya bersama dengan IC ya. Saya iya. tanyakan kepada temannya, kenapa IC seperti itu, sering tidak masuk. Jawaban dari Ah, temannya itu tidak tahu. Kemudian saya juga menanyakan kepada tetangganya yang paling dekat dengan IC, tidak tahu juga. Seperti itu Pak Yan. Hari berikutnya juga saya menghubungi orang tuanya ya karena sudah menanyakan kepada teman terdekatnya, tetangga terdekatnya tidak ada ah, jawaban. Kemudian saya langsung menghubungi orang tuanya. Kebetulannya itu ada nomor HP-nya di grup ya, di grup kelas ya Pak Yan. Saya iya, telepon iya, orang iya. tuanya. Mmm, Saya telepon berkali-kali tidak diangkat. Ya, hari berikutnya saya oh coba gitu. lagi untuk menghubungi, saya telepon kembali, tidak diangkat juga. Hari ketiga, saya telepon kembali, alhamdulillah diangkat. Dan kebetulan yang mengangkat telepon itu bapaknya. Ternyata itu di rumah itu ada satu HP, yaitu HP-nya dipegang sama bapaknya. Setelah saya konfirmasi, kenapa Mhm, Pak dari kemarin saya hubungi Bapak kok susah sekali ya, tidak bisa gitu. Bapaknya memberi keterangan mhm, karena saya kerja Bu, ketika kerja saya tidak bisa mengangkat HP. Seperti itu Pak Ian ya. Jadi oh saya sudah gitu. menghubungi orang tuanya dan menanyakan. Kemudian ketika saya bisa menghubungi bapaknya itu, saya langsung menanyakan, Ya, Pak, mohon maaf, saya mau mhm, menanyakan mhm. tentang IC. Kenapa IC putri bapak itu sering tidak masuk?
Jawaban Bapak membuat saya kaget ya. Jawaban Bapaknya Aisy membuat saya kaget. Kenapa? Karena jadi selama ini ternyata itu Bapaknya Aisy itu tidak tahu, tidak mengetahui jika putrinya itu sering Hmm. tidak masuk seperti itu, Pak. Karena si Bapak itu cerita ketika berangkat Oh bekerja gitu. itu pagi banget ya, kira-kira jam setengah enam sudah kerja, sudah berangkat kerja karena memang cukup jauh di daerah Bekasi, jadi berangkatnya pagi. Jadi ketika berangkat itu Hmm. anaknya masih tertidur, kadang-kadang masih tertidur, Hmm. bapaknya sudah berangkat. Seperti itu Pak jadinya. Kemudian bapaknya memberi keterangan, jadi ibu kalau misalnya mau tahu lebih jelas tentang anak saya, tentang Aisy itu ibunya yang lebih tahu. Kenapa? Karena ibunya itu yang sehari-hari emang selalu di rumah, tidak kemana-mana. Jadi ibunya yang persis tahu. Kemudian setelah itu saya Ya, bilang ke bapaknya, ya seperti itu masalahnya, berarti saya harus berkomunikasi dengan ibunya ya Pak ya. Bagaimana caranya ya? Karena ini HP-nya ya. cuma satu ya, otomatis saya tidak bisa menghubungi ibunya, sangat susah sekali untuk komunikasi dengan Hmm. ibunya. Setelah itu kebetulan saya telepon lagi bapaknya, saya bilang kalau seperti itu adanya, berarti saya nitip pesan ke bapak. Hmm. Nanti setelah pulang kerja, tolong Ya, sampaikan ke ibunya Aisy bahwa besok boleh datang ke sekolahan ya berkaitan dengan putrinya saya akan hmm. ngobrol-ngobrol Hmm. masalah putrinya seperti itu Pak ya Pak Ian jadi seperti Ya, itu hari ya, ya. berikutnya alhamdulillah datang tapi yang datang itu bukan ibunya Hmm. melainkan kakaknya begitu Pak Ian setelah saya tanya saya Oh, kakaknya. pengen bertemu dengan ibunya kenapa ini kakaknya yang datang kemudian Nah, kakaknya memberi penjelasan begini Bu Yati jadi ibu saya itu di rumah repot sekali karena harus dagang dan juga harus mengurus adik saya yang oh, kecil. ibunya Jadi jual. saya datang ke sekolah Hmm. seperti itu Pak Ian ya. Terus kemudian setelah itu saya coba untuk menanyakan ya Hmm. bagaimana kenapa masalahnya alasan dari Aisy sering tidak masuk ya. Kemudian kakaknya bercerita ke saya panjang lebar menjelaskan yang pertama itu kakaknya menjelaskan kepada saya Hmm. begini Bu Yati, Aisy itu sering nggak masuk itu karena yang pertama itu susah dibangunin, sudah saya bangunin Ya. berkali-kali tidak bangun, terus kemudian begitu bangun sudah siang, akibatnya kesiangan, jadinya tidak jadi berangkat ke sekolah, sudah rapi, tidak taunya begitu lihat jam sudah jam 7, akhirnya tidak jadi berangkat sekolah. Itu yang pertama Bu Yati. Kemudian yang kedua Bu Guru, jadi Aisy itu Nah, setiap harinya itu sekolahnya harus jalan kaki. Harus jalan kaki, berangkat dan pulangnya harus jalan kaki. hmm. Saya tanya, katanya Aisy males, Aisy capek karena tidak ada yang antar jemput. Jadi seperti itu Pak Ian, ternyata masalahnya setelah kakaknya bercerita kepada saya. Begitu Pak Ian. Oh gitu. Jadi artinya ya Ibu Yati sudah selama ini sudah berusaha mencari informasi tentang eh, si IC tersebut ya, kenapa sering tidak masuk. Iya, Ibu Yati sudah mencoba menghubungi ayahnya yang kalau saya perhatikan tadi ya ayahnya sibuk dengan pekerjaannya sendiri gitu. Sampai-sampai si iya IC betul. apa tadi Ibu bilang tidak masuk pun ayahnya tuh nggak tahu ya sampai itu Iya, ya. Dan Ibu juga betul. sudah Bapaknya tidak berusaha untuk mengetahui. menghubungi ibunya, tapi ternyata ibunya sibuk gitu ya Bu ya. Ibunya jualan tadi ya Bu ya? Jualan Iya, terus punya anak kecil ibunya juga jaga gitu warung ya. di Jadi rumah mungkin dan sibuk juga punya anak jagain kecil. jaga warung juga. Iya, Disuruh repot. datang ke sekolah, yang datang malah kakaknya gitu ya. Nah, Iya, tapi dari betul. kakaknya itu Ibu Bu Yati tadi sudah mendapatkan informasi tentang si IC tadi itu ya Bu ya? Ya. Iya, Nah, kalau sudah mengetahui seperti itu berarti Ibu Yati sudah tahu dong permasalahan yang utama dari si IC itu apa mungkin? Sudah tahu iya, barangkali Ibu Yati ya? betul. Iya, jadi di sini saya menarik kesimpulan ya bahwa masalah yang utama alasan IC sering tidak masuk itu kalau menurut saya Hmm. karena berangkat dan pulangnya itu harus jalan kaki ya. IC merasa capek, tidak diantar, tidak Oh, dijemput, iya. mungkin melihat teman-temannya yang rumahnya lumayan jauh diantar, dijemput, sedangkan Hmm. IC itu harus berangkat sendiri dan pulang Iya. sendiri, apalagi ketika pulang itu panas ya Pak Ian ya, mungkin merasa capek, tidak semangat Hmm. akibatnya, terus kemudian Betul, eh, betul. apa namanya itu belajarnya tidak semangat, capek ya begitu ya. Ah, Hmm. kalau kalau boleh saya bertanya itu, kira-kira untuk si IC tersebut saat ini berada di skala berapa itu kira-kira Bu?
Kalau menurut saya, kalau saya lihat dari absensi ya Pak Ian ya, menurut saya sih kurang lebih kan 9 hari ya, 9 hari Ya, ya. IC tidak masuk dalam sebulan. Anak ini berarti adanya di skala 2 Pak Ian ya, ada di skala 2, Hmm, begitu. sementara Ibu mengharapkan IC ini rajin, paling tidak ada di skala 10 lah, skala 9 gitu ya Bu ya? Iya, begitu. Nah, Minimal 8, 9 begitu Pak Ian. ya, betul, betul. Selanjutnya rencana Ibu supaya anak tersebut bisa terus sekolah itu tidak putus, apalagi kelas 6 nih, sayang ini sampai kalau putus tengah jalan. Iya. Kira-kira ini. Jadi kalau rencana saya sih, tetap berkomunikasi ya, Pak, ya, karena yang penting Nah, itu ya betul. komunikasi ya. Jadi saya tetap berkomunikasi dengan anak tersebut, dengan IC dan juga orang tuanya, supaya anak selalu semangat dan termotivasi untuk masuk terus dan rajin terus ke sekolahnya. Karena sebenarnya anak ini, sebenarnya itu karena sering tidak masuk itu karena tidak bersemangat ya, akibat Hmm, karena kurang perhatian dari orang tua, seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, saya juga akan terus berkomunikasi dengan orang tuanya, supaya selalu memperhatikan dan memberi perhatian yang khusus kepada Bu, anak-anaknya. saya setuju sekali dengan apa yang Ibu lakukan. Tindakan Ibu sudah bagus sekali. Memang komunikasi, ya tentunya bukan hanya ke orang tua ya. Komunikasi itu Ibu laksanakan juga ke anak kan. Nah, artinya Ibu komunikasi ke orang tua, memberikan saran, masukan supaya memberikan semangat kepada anaknya, Iya, apalagi sudah kelas 6. Nah, ke IC juga Ibu berkomunikasi, mencarikan solusi lah paling tidak buat si iya IC Pak, iya. itu supaya dia itu bisa tetap rajin sekolahnya, bisa lebih giat lagi belajarnya. Begitu ya Bu Yati ya? Iya, betul Pak Ian, betul. Nah, Iya. kira-kira menurut sekarang ini komitmen Ibu untuk supaya anak tersebut tetap rajin sekolahnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk Oke, siswa tersebut? iya. Jadi gini Pak Ian, jika anak tersebut sudah masuk, sudah Ya, rajin begitu, yang pertama saya akan lakukan ya itu dia Pak Ian, saya akan melakukan segitiga restitusi kepada ya, IC tersebut. Saya akan menstabilkan identitas dengan menanyakan kabar dan hmm, menanyakan tindakan yang selama ini IC lakukan itu sudah benar atau belum. ya, Kemudian saya akan memvalidasi tindakan yang salah yaitu dengan menanyakan alasan kenapa IC melakukan hal tersebut ya. Dan yang terakhir, saya akan menanyakan keyakinan kelas yang pernah disepakati di awal masuk itu. Apakah tindakan IC itu sudah melanggar atau sudah menyepakati dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat waktu itu. Begitu Pak Ian. setuju sekali. Artinya Ibu Yati tidak serta-merta menyalahkan anak tersebut, menghukum anak tersebut karena sering tidak masuk ya. Ibu Yati berusaha Betul Pak mencari Ian. solusi, ya itu sebuah langkah yang sangat bijaksana, sangat bagus, sehingga anak itu ada kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Iya betul. Saya ikut mendukung dengan apa yang Ibu lakukan sekarang. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah Ibu lakukan ini bisa membuat siswa tersebut lebih bersemangat lagi belajarnya, lebih rajin lagi masuk sekolahnya ya. Mudah-mudahan Iya Pak Ian. dengan bimbingan Ibu menjadi siswa yang lebih baik. Uh, Amin. Barangkali Bu yang akan diceritakan ke saya ini selain CIC? Sepertinya cukup Pak Ian. Terima Ya. kasih banyak Pak Ian sudah menerima sharingan dari saya, masalah saya. Jadi saya setelah berkomunikasi, berdiskusi dengan Pak Ian, saya jadi dapat gambaran ya Pak Ian, Hmm. mendapat gambaran untuk masalah saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Ian karena saya sudah mengganggu waktunya Pak Ian. Terima Oh, kasih ya Pak enggak, Ian Bu ya. Yati. Ya, enggak apa-apa. Sama-sama Bu Yati. Sukses selalu Bu Yati ya. Oke, terima Semangat. kasih.